Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut lagi anak-anak materi kita yang merupakan masih dasar. Ini merupakan pelajaran yang mengulang juga dari kelas 10 kemarin yang berbicara tentang identitas trigonometri ya. Nah, jadi kalau kita nanti berbicara tentang identitas, maka kalau kita mau cari tahu apa identitas, itu ciri khas, kira-kira begitu ya. Maka kalau misalkan identitas trigonometri katanya nanti, maka itu menandakan bahwa dari situ akan banyak muncul rumus-rumus yang akan ditemukan. Nah, di sini juga memang betul dari segitiga siku-siku lah semua nanti rumus trigonometri itu ya. Nah, jadi kalau di dalam koordinat kartesius yang mendatar itu X, yang tegak itu Y, sisi miring itu adalah R. Nah, itu biasanya ya. Oke, sekarang di sini akan muncul sebuah teorema Pitagoras yang katanya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat siku-siku yang lainnya. Nah, seperti ini ya. Nah, maka dari teorema Pitagoras inilah muncul identitas trigonometri. Ya, apa identitas trigonometrinya itu? Sekarang kita pandang dulu dari salah satu sudutnya. Boleh di sini, boleh di sini, jangan di sini karena ini sudah tentu berapa sudutnya, 90 derajat. Katakanlah kita pandang dari alfa ini. Ya, kalau aku pandang dari sini boleh Pak, boleh. Tapi salah satu aja kita ambil ya. Nah, karena kita pandang dari alfa, maka X ini berfungsi sebagai sisi sampingnya, sedangkan Y ini sisi depannya, R ini sisi miringnya. Itu pasti miring. Oke. Nah, sekarang identitas pertama muncul nanti begini. Kedua ruas, misalkan kita bagi R kuadrat. Nah, kita bisa pindahkan aja lah. R kuadrat sama dengan Y kuadrat tambah X kuadrat. Bapak putar aja ya. Ini Bapak putar kemarin, nggak apa-apa. Kedua ruas kita bagikan dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat. Nah, R kuadrat bagi R kuadrat itu 1. X kuadrat, Y kuadrat per R kuadrat boleh kita buat dulu. Y per R kuadrat. Sifat eksponen ya. X per R kuadrat. Nah, sekarang 1 sama dengan, nah kalau kita pandang dari alfa, Y per R, Y itu depan, R itu miring. Depan per miring. Maka itu adalah sinus kuadrat. Apa sudutnya? Alfa. Berarti sinus kuadrat alfa. Ditambah X per R, samping per miring. Maka cos kuadrat alfa. Maka inilah nanti yang akan kita sebut sebagai identitas yang pertama ini. Nih, identitas yang pertama. Jadi kapan Pak nanti ku pakai identitas trigonometri? Identitas trigonometri kalian pakai ketika nanti ada soal yang menyuruh kalian menyederhanakan ataupun membuktikan. Ya, itu kalian gunakan nanti identitas trigonometri. Ini yang pertama, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi Pak, kalau misalkan ada nanti bertanya di jalan, kalian bilang ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat Y, ini berapa katanya? Jawabannya 1. Salah lah. Nih salah lah kalau 1 kalian jawab. Kenapa? Sudutnya tidak sama. Ya, dia hanya akan bernilai 1 ketika sudutnya sama. Karena pernah kemarin ada yang bertanya sama Bapak, Pak, bukannya sin A itu sama dengan sin B? Ya beda. Ya, sin A itu sudutnya A, sin B itu sudutnya B. A itu bisa 30, B itu bisa 31, kan berbeda. Ya, oke. Nah, sekarang identitas kedua, Y kuadrat ditambah X kuadrat. Tadi sudah kita bagi R kiri kanan, sekarang kita bagi X kiri kanan.
bagi X bagi X. R kita pakai sifat di eksponen ya. Karena sama-sama pangkat 2 pembilang penyebut, kita buat forum pangkat 2 kan. Ini juga begitu. Kuadrat X kuadrat per X kuadrat itu 1. R per X. R miring, X samping, miring per samping. Berarti kalau samping per miring tadi adalah cos, miring per samping berarti kebalikan cos. Apa itu? Sekan kuadrat alfa sama dengan Y per X, depan per samping ya, depan per samping itu adalah tangen kan gitu, desa. Tangen kuadrat alfa tambah 1. Maka ini nanti yang akan kita sebut sebagai identitas yang kedua. Nah, yang ketiga kita buat R kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah X kuadrat. Tadi sudah bagi X dan R. Sekarang yang belum bagi Y kita bagikan. Bagi Y kuadrat, bagi Y kuadrat, bagi Y kuadrat. R per Y. R per Y kuadrat sama dengan Y per Y itu 1 tambah X per Y kuadrat ya. Maka R per Y, R per Y miring per depan berarti kosekan. Kosekan kuadrat alfa sama dengan 1 tambah X per Y samping per depan di kotangen ya, kotangen kuadrat alfa. Ini identitas. Nah, di samping yang 3 ini nanti kalau ada soal membuktikan ataupun menyederhanakan, maka harus kalian ingat juga bahwa tangen itu kalau tangen alfa berarti apa? Sin alfa per cos alfa. Kalau kotangen alfa apa? Balikkan aja. Cos alfa per sin alfa. Kalau kosekan alfa apa? Kebalikan sinus berarti sin alfa. Sekan alfa apa? Seper cos alfa. Kotangen alfa berarti seper tangen alfa. Atau bisa juga nanti tangen alfa udah tadi atas ya, nggak apa-apa itu aja. Maka ketika kita nanti membuktikan, diingatlah yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tangen ini ya, seper tangen alfa 7, 8. Nah, ingat yang 8 ini. Oke, contoh. Coba Bapak buat, misalkan contohnya Bapak ambil dari buku pegangan kalian. Coba perhatikan bukunya halaman 14. Ya, halaman 14. Ditanya nomor 6 ya, perhatikan nomor 6 ini. Semua harus megang buku. Tentukan bentuk sederhana dari, ya bentuk sederhana ya. Jadi katanya adalah di sini Bapak tuliskan aja dulu. Tentukan bentuk sederhana dari. Ya, di sini adalah yang A, nomor 1A, 2 tan X per 1 ditambah tan kuadrat X. Nah, ini dia. Jadi begini ya, dalam hal membuktikan atau menyederhanakan, ingat, tugas kita nanti adalah mencari bentuk yang paling sederhana.
bentuk yang paling sederhana dalam trigonometri adalah munculkan hasil terakhir sinus atau cos gitu ya. Kalau sudah cos nanti nggak usah lagi diganti. Sedangkan bentuk yang ini semua satu, kalau muncul yang ini semua nih ya, ini. Kalau muncul dalam soal bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, bentuk seperti ini, tangen, kosekan, sekan, maka harus kita sederhanakan ke dalam bentuk sin dan cos. Semua kita kemari, sin atau cos. Mana yang benar nanti kan gitu. Nah, misalkan sebagai contoh nomor 1A ini. Sederhanakanlah katanya. 2 tan X. Nah, tangen harus kita ganti ketika dia memuat sin atau cos. Atau boleh juga langsung ini. Misalnya gini. 2 tangen X per 1 tambah tangen kuadrat. Coba, tadi kan ada kuadrat-kuadratnya. 1 tambah tangen kuadrat. Perhatikan. 1 tambah tangen kuadrat. 1 tambah tangen kuadrat berarti sama dengan tangen kuadrat tambah 1. Yang nilainya sama dengan sekan. Maka 1 tambah tangen kuadrat atau tangen kuadrat tambah 1 itu sama nilainya dengan sekan kuadrat X. Apakah ini sudah sederhana? Belum, harus kita ke dalam sinus atau cos. Gitu ya. Nah, sekarang 2 tangen kita pecah. 2 tangen itu rumusnya adalah sin X per cos X per sekan itu apa? Sepercos. Ini ya, sekan itu adalah sepercos. Berarti 1 per cos X pangkat 2 pangkat 2. 1 pangkat 2 1 biar aja. Nah, muncul pecahan berlapis. Kalau ada pecahan berlapis seperti ini, pinggir kali pinggir per tengah kali tengah, apa yang terjadi? 2 sin X ya, pinggir kali pinggir cos X per apa ini? Cos kuadrat X, sorry ya, kali cos X. Nah, ini dia. Ini kalikan ke atas, muncullah ini cos X kali 1 ya, ini. Ada cos X-nya. Ini cos X, ini kuadrat, ini pangkat 1. Berarti kita jambak aja. Jambakkan, jerap, hilang 1 pangkatnya. Maka muncul apa? 2 sin X cos X. Nah, itu dia ya. 2 sin X cos X. Nah, karena kalian belum belajar sudut rangkap, maka ini sudah sederhana. Tapi kalau sudah belajar kalian sudut rangkap nanti, 2 sin X cos X itu kemudian kita ganti jadi sinus 2X. Tapi ini nanti kita pelajari sudut rangkap. Nah, paham ya? Jadi asal ada nanti soal menyederhanakan, maka tugas kalian membawa bentuk terakhirnya sin atau cos. Pokoknya bawa ke situ. Pasti nanti yang muncul bentuk yang ini, dan ini. Nah, pasti nanti muncul seperti ini, disuruh kita menyederhanakan. Oke, sudah paham ya? Pahamlah itu. Oke, contoh kedua. Bapak ambil yang membuktikan. Contoh kedua yang membuktikan. Lagi-lagi Bapak ambil contohnya di buku kalian. Nomor 7, buktikan bahwa, ya, buktikan yang A dulu. Yang A, enak kali memang guru ya, membuktikan yang gampang-gampang saja ya kan. Yang susah disuruh siswa, tapi kita nggak seperti itu. Yang gampang pun nanti Bapak suruh kalian, yang susah pun Bapak kerjakan juga ya nanti. Tapi harus juga kalian kerjakan ya. Oke, di sini katanya nomor 7A, buktikan bahwa sin X kurang 1 per cos X sama dengan tangen X dikurang sekan X. Nah, ini ya. Coba kita lihat dulu.
Soal ini adalah soal UN opung-opung tahun 2010. Kenapa soal UN opung-opung? Karena gampang kali, ya kan gitu. Oke, lihat ya. Kalau misalkan Bapak buat di sini A per B dikurang C per B, itu penyebutnya sama. Berarti karena sama, langsung aja kita buat A kurang C per B. Nah, kan gitu ya. Maka soal kita berada di sini. Ini. Katanya kan di sini, buktikan bahwa sin X kurang 1 per cos sama dengan tan X kurang sekan X. Jangan kalian buat langsung jawabannya terbukti. Jangan ya. Mana buktinya kan gitu. Ada kamar siswa seperti itu. Buktikanlah katanya. Nomor 1 A terbukti, nomor 2 A terbukti katanya. Tapi tidak ditunjukkan. Nah, sekarang kita tunjukkan ini kan gitu. Sin X kurang 1 per cos X. Kita pakai sifat pecahan. Berarti sin X per cos X kurang 1 per cos X. Nah, dalam membuktikan nanti satu ruas kita buktikan, di bawah nanti hasilnya adalah tan X per sekan X. Jangan kiri kanan kalian buktikan, itu salah. Itu bukan membuktikan, membandingkan itu. Ya. Sin per cos. Apa tadi? Tangen. Ya kan? Atau tangan, tan lah buat. Tan atau tangen, sama itu ya. Kurang seperkos. Apa namanya seperkos? Sekan. Aduh, kacang lah soalnya ini ya kan? Kacang lah ini. Oke, gampang. Yang B misalkan. Ya. Dibuatnya di situ adalah kotangen X ditambah 1 dikuadratkan. Ini nanti menghasilkan kosekan kuadrat X ditambah 2 kotangen X. Buktikanlah katanya. Maka kita buktikan yang ruas kiri. Di bawah nanti menghasilkan ruas kanan. Nah, kita buat. Kalau misalkan Bapak buat sifat dalam aljabar, A tambah B kuadrat, apa kemarin hasilnya? Hasilnya adalah A kuadrat tambah 2A kali B gitu ya. Tambah B kuadrat. Nah, itulah sifat aljabar. Sekarang kita mainkan di sini. Kotangen X tambah 1 kuadrat. Berarti ini anggap A, ini anggap B. A kuadrat berarti kotangen kuadrat X ditambah 2A kali B. Kotangen kali 1 ya kotangen. Ya kan? B kuadrat 1 kuadrat. 1 kuadrat ya 1. Kotangen. Rupanya belum sama dengan yang ini. Baru ini yang sama ya kan? Kotangen tambah 1 belum sama. Maka kemana kita larikan? Kita lihat identitas tadi yang ada kotangennya. Nih, kosekan kuadrat sama dengan kotangen 1 tambah kotangen. Maka dari sini bisa juga kita goyang-goyang ini kan. Kotangen kuadrat alfa sama dengan pindahlah 1 kemari. Kosekan kuadrat alfa kurang 1. Gitu ya, kosekan kuadrat alfa kurang 1. Maka di sini pun boleh kita mainkan. Nih. Kotangen kuadrat X tadi kita ganti jadi apa? Kosekan kuadrat X kurang 1 ditambah 2 kotangen X tambah 1. Jambakkan satunya mati. Maka tinggal apa? Kosekan kuadrat X tambah 2 kotangen X. Nah, inilah dia contohnya. Oke, maka nanti akan Bapak berikan kepada kalian latihan. Coba ulang-ulangi dan pahami betul-betul.
ya, supaya bisa makin mantap. Nanti Bapak kasih tugasnya dari Google Classroom dan kirim juga ke Google Classroom. Oke? Ya, selamat pagi untuk kita semua.